Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan interaktivitasnya. Media pembelajaran dapat kita klasifikasikan berdasarkan interaktivitasnya menjadi dua, yaitu pembelajaran interaktif dan pembelajaran non-interaktif. Nah, apa sih media pembelajaran interaktif itu? Jadi, media pembelajaran interaktif itu melibatkan pengguna, dalam hal ini peserta didik, di dalam proses belajar mengajar, dan juga respon terhadap tindakan peserta didik. Adapun contoh dari media pembelajaran interaktif itu seperti aplikasi multimedia, video game pembelajaran, dan juga tutorial simulasi. Sedangkan media pembelajaran non-interaktif itu cenderung bersifat statis tanpa melibatkan respon peserta didik. Contoh dari media pembelajaran interaktif itu umumnya yang masih bersifat konvensional, seperti penyampaian materi yang masih dituliskan di papan tulis, dan juga sumber belajar yang hanya dari buku paket yang disediakan oleh pihak sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi media pembelajaran yang paling sesuai untuk mendukung pembelajaran abstrak beserta dengan alasannya. Yang pertama ada video pembelajaran, di mana video pembelajaran dengan animasi atau eksplanasi dapat menyajikan konsep-konsep abstrak dengan cara yang lebih dinamis atau menarik, serta visualisasinya itu dapat mempermudah pemahaman siswa. Yang kedua, ada model 3 dimensi atau objek fisik, di mana model 3 dimensi atau objek fisik membantu siswa menggunakan konsep-konsep abstrak dalam ruang 3 dimensi, serta memungkinkan mereka melihat dan merasakannya secara langsung. Dan yang terakhir ada presentasi multimedia menggunakan audio atau visual, di mana presentasi multimedia dapat menggabungkan elemen-elemen visual dan audio untuk menyampaikan konsep-konsep abstrak dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengaruh media teknologi terhadap media pembelajaran. Media teknologi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam transformasi media pembelajaran. Berkat kemajuan teknologi, pendekatan pembelajaran telah mengalami perubahan besar. Berikut beberapa penjelasan mengenai pengaruh media teknologi terhadap media pembelajaran. Yang pertama, terhadap variasi dan interaktivitas. Berkat teknologi memungkinkan penggunaan berbagai bentuk media seperti video, animasi, dan aplikasi interaktif. Terus yang kedua, aksesibilitas. Dengan teknologi, materi pembelajaran dapat diakses secara online dari mana saja dan kapan saja. Ini akan memperluas jangkauan pembelajaran. Yang ketiga, personalisasi. Teknologi memungkinkan adaptasi materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu, memperhatikan gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa. Kemudian, contoh media pembelajaran baru berkat kemajuan teknologi. Yang pertama yaitu adanya platform pembelajaran daring atau LMS, sistem manajemen pembelajaran online yang memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa serta menyediakan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu video pembelajaran. Video interaktif dan animasi membantu visualisasi konsep-konsep yang kompleks. Yang ketiga yaitu perangkat lunak edukasi. Aplikasi seperti Microsoft PowerPoint, Canva, dan Python mempermudah pembuatan materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, papan tulis interaktif atau PTI. Menggabungkan papan tulis tradisional dengan teknologi digital memungkinkan interaksi langsung di atas layar. Semua ini menunjukkan bagaimana teknologi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Dengan terus berinovasi, kita dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih baik dan relevan dengan zaman. Jadi untuk penjelasan materi selanjutnya adalah mengenai pendekatan
konstruktivisme, dan behaviorisme. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai pembelajaran atau pendekatan konstruktivisme, yang dimana pendekatan konstruktivisme ini adalah sebuah teori pendekatan atau pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Konstruktivisme ini percaya bahwa pembelajar itu membangun pengetahuan untuk dirinya sendiri. Dalam pendekatan ini, peran guru itu berperan sangat penting karena sebagai penunjang hasil belajar pada suatu pembelajaran. Yang kedua adalah mengenai pendekatan behaviorisme. Behaviorisme adalah pembelajaran yang merupakan hasil dari respon seseorang atas stimulus yang diberikan. Behaviorisme merupakan pandangan yang menganggap seorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun merespon stimulus dari lingkungannya sendiri. Pendekatan ini berfokus pada pembimbingan pembelajaran mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembelajaran itu dianggap berhasil apabila telah mencapai hasil pembelajaran yang sesuai sama yang diharapkan. Kemudian, pembelajaran ini itu memang untuk memenuhi tujuan terhadap learning course. Baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peran media pembelajaran dalam pembelajaran kolaboratif. Ada beberapa peran media pembelajaran dalam pembelajaran kolaboratif. Yang pertama yaitu sebagai penghubung komunikasi. Media pembelajaran sebagai media untuk penghubung komunikasi antara kelompok kolaboratif, di mana hal ini dapat dilakukan dalam berbagai platform seperti pembelajaran online, forum diskusi, dan ada juga aplikasi-aplikasi kolaboratif yang memungkinkan siswa-siswi atau kelompok untuk bisa berbagi ide dan mengatasi tantangan bersama. Kemudian yang kedua yaitu sebagai akses informasi. Media pembelajaran menyediakan akses yang mudah. Dalam hal ini siswa bisa mengakses informasi-informasi mengenai pembelajaran, menggali, menyusun, dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu berbagi materi. Dengan media pembelajaran, siswa dapat berbagi materi, presentasi, atau proyek digital, mempermudah kolaborasi dalam membentuk materi, serta mengintegrasikan berbagai pandangan dan juga meningkatkan pemahaman secara kolaboratif. Adapun jenis media pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran kolaboratif yaitu Classroom, Zoom, dan juga Google Meeting. Nah, pada platform tersebut bisa digunakan untuk pertemuan virtual dengan fitur-fitur video, suara, dan juga bisa digunakan untuk berbagi layar. Selain itu, platform tersebut juga memfasilitasi diskusi dan kolaborasi secara real time. Selain daripada aplikasi-aplikasi tersebut, ada juga aplikasi Quizzes yang bisa digunakan pada pembelajaran kolaboratif yang digunakan untuk mendorong partisipasi dan pembelajaran melalui permainan kuis yang bersifat kolaboratif.